Duka, Duka di tikung. enggak. Gue kira duka di Ya tikung. enggak gitu bro. Duka-duka lu kayaknya percintaan aja dah. enggak. Lebih seru. Ya udahlah, gue masuk legislatif dulu aja, coba-coba gitu. Kalau gue awalnya coba-coba. Coba-coba. Akhirnya ketagihan. Hai semuanya, sekarang kita lagi ada sharing session. Sekarang kita mau sharing-sharing santai sama abang-abang yang ada di sebelah kanan saya ini. Jadi kita mau, jadi abang-abang di sebelah kanan saya ini mau sharing-sharing tentang pengalaman mereka pas waktu mereka jadi anggota OPK. Jadi mereka ini anggota OPK tahun 2019. Jadi mereka akan memberikan pengalaman-pengalamannya di cerita-cerita di sini. Jadi kita langsung aja mulai kali ya buat mempersingkat waktu. Jadi kita mulai tanya-tanya. Tapi sebelum nanya-nanya kita mau perkenalan dulu biar kenal satu sama lain gitu. Jadi di sini gue moderator. Selaku moderator di sini nama gue Sasa. Nama gue Rian. Nama gue Kevin. Nama gue Igo. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Pertanyaannya, Bang, ada pertanyaan nih. Menurut abang-abang, di sini fungsi dan dampak yang abang-abang rasain mengikuti OPK DPM tuh apa sih? Dari fungsi dan dampaknya, coba Oke, Bang Igo. gue yang jawab ya. Oke, boleh. Oke, soal fungsi sama dampak ya. Kalau ngomongin fungsi itu, menurut gue sesuai dengan namanya sih, orientasi pengembangan keorganisasian ya. Dari kata pengembangannya itu udah menunjukkan kalau fungsi yang kita dapat itu adalah pengembangan dari potensi diri kita sendiri gitu loh. Jadi di sini tuh gue lebih dapet di arah pengembangan diri, potensi gue itu soal berorganisasi itu kayak apa, itu harus gimana gitu kan. Mungkin juga sama kali sama yang teman-teman gue rasain gitu kan. Iya, gue nambahin ya. Menurut gue fungsi adanya OPK ini ya gerbang sih buat gue yang tadinya gue nggak pernah ikut organisasi. Ada OPK ini ya gue jadi bisa coba tahu lebih dalam soal organisasi itu apa. Kayak gitu sih fungsinya menurut gue. Kalau gue sih sama sih sama Kevin. Kebetulan kan gue belum pernah ikut organisasi juga tuh sebelumnya. Nah, OPK ini jadi kayak batu loncatan gue pas gue mau masuk organisasi. Kayak peluang. Iya, peluang. Jadi salah satu peluang buat gue belajar tuh organisasi. Tapi enaknya lagi karena dari OPK itu kita diajarin. Lu ngerasa diajarin juga gak sih? Nah, Iya, banyak yang diajarin sih di OPK kayak gitu. itu tuh teman-teman gue kan ngerasa kayak apa ya, pengembangannya tuh tentang ya yang belum ikut organisasi itu lebih belajar gitu. Nah kalau dari gue beda nih, gue juga kan sebelumnya di SMA tuh gue ikut. Iya. Oh, lu ada ikut organisasi? Iya betul, gue ikut organisasi. Jadi itu gue ngerasa diri gue tuh lebih dikembangin gitu. Yang sebelumnya tahu jadi jauh lebih tahu gitu loh. Nah kalau buat soal dampak, kita tuh ngomongin dampak tuh setelah kita dapat dari situ kayak apa sih? Justru kalau dibilangin itu kita dampak yang bener kita dapat tuh bener-bener banyak banget gitu loh. Nggak kentang lah gitu istilahnya kalau misalnya ikut OPK ini, ya nggak sih? Iya. Apalagi kita sekarang nih berdiri nih duduk di sini nih nggak sebagai pengurus DPM doang. Iya. Namun kita tuh juga jadi ketua komisi. Ya nggak Iya, sih? kebetulan ya. Tapi itu juga masuk sih. Lu ngerasa kesusahan gak sih pas jadi, kan lu beda nih. Awalnya organisasi sekolah, terus organisasi kampus, ada perbedaan dong. Yap. Apalagi sekarang lu jadi ketua komisi. Nah kayak gitu sih. Ada apa ya? Ngebantu banget gak sih OPK bagi lu? Dari lu ya udah. Gue kan ngerasa mungkin kalau misalnya di sebelumnya itu kan gue organisasi itu yang kayak gitu-gitu aja gitu loh. Nah cuma di sini setelah gue ikut tadi tuh fungsi yang kita omongin itu kan soal pengembangan ya. Dampaknya itu ke arah yang tadi tuh. Di situ tuh gue lebih merasa siap aja gitu sih. Kita tuh juga merasa pasti siap aja gitu. Lebih bener-bener mateng karena kita dibentuk di sini tuh untuk kader DPM FE selanjutnya kan, pasti kan. Nah di sini makanya gue bilang kenapa dampaknya banyak itu sih, lebih ke arah situ sih. Gue mau nambahin sedikit nih soal dampak ya. Jadi waktu gue jadi OPK itu kan gue pasti masih dibimbing dong kayak abang-abang gue masih ngarahin gue gimana-gimananya. Nah setelah gue kebetulan jadi anggota tetap dan kebetulan jadi ketua komisi, ya ada manfaat yang gue dapetin dari OPK. Jadi gue kayak tanggung jawab nih, gue ngerasa tanggung jawab banget nih jadi ketua komisi, tanggung jawab. Dan gue harus bisa ngedidik apa sih kayak terima masukan dari dari banyak kepala gitu kan. Gue ketua komisi dan gue punya staff. Jadi gue ngerasa
banyak sih yang gue dapat dari anggota OPK, jadi anggota OPK itu sendiri. Nah di OPK juga kalau gue ya tambahan Iya. lagi tuh, kalau gue di OPK gue jadi siap untuk ngejalanin organisasi kayak gitu. Karena di OPK balik lagi nih, kalau di OPK tuh kita kayak dibimbing, diajarin. Jadi pas jadi anggota tetap kan kita nggak harus dibimbing terus dong. Paling Iya, cuman iya. ketua ngarahin Iya. atau wakil ngarahin, terus habis itu kita harus bisa jalan sendiri. Nah OPK ini ngebantu banget karena awalnya gue nggak pernah ikut organisasi, gue nggak tahu kan gue harus ngelakuin apa. Nah begitu gue jadi anggota tetap, gue langsung tahu tuh gue harus ngelakuin apa karena dari bimbingan sebelumnya. Iya. Gitu. Dan OPK ini ngebantu gue juga dalam hal segi berani ngambil keputusan karena gue udah biasa belajar di sebelumnya gitu. Betul banget sih emang kata Aryan tuh. Apalagi di OPK ini tuh dampak yang benar-benar gue dapetin. Kita dapetin lah ya istilahnya tuh ya. Gak cuma sekedar teori. Oh iya, Kita dapat benar. praktek juga. Benar. Kita dapat Rasanya, praktek. iya. Dan kita setelah dampak dari OPK itu lebih benar-benar siap dipimpin dan mau memimpin sih. Iya, sih. Mantap Iya. banget deh. Jadi dampaknya tuh benar-benar banyak banget yang didapat dari OPK ini sendiri. Terus mau nanya lagi nih Bang, tujuan awal ikut OPK di DPM ini tuh apa sih? Terus sama perubahan diri apa yang terjadi pas udah ikut OPK di DPM ini sendiri? Apakah lebih baik atau Siapa nih? gimana Siapa yang mau jawab nih? Lu kali lu aja. Boleh ya. Tujuan awal. Kalau dari diri gue sendiri, tujuan awal gue ikut DPM ya. Jadi kan tadi gue udah bilang ya, gue belum pernah ikut organisasi. Iya. Jadi tujuan awal gue tuh, gue udah netepin gue masuk kuliah gue harus ikut organisasi. Jadi tujuan gue awal tuh ikut organisasi, dan kebetulan kan di FE ini kan ada banyak lembaga ya, ada eksekutif dan legislatif. Jadi sebelum gue ikut OPK DPM ini, gue banyak tanya sih sama abang-abang gue. Jadi gue banyak tanya dulu kayak gimana nih lembaga di FE. Setelah gue tahu banyak dan gue ngerasa cukup nih, jadi gue kayak udah tahu nih, wah kayaknya gue cocok di sini nih, gue cocok di DPM kebetulan. Gue merasanya kayak gitu. Jadi tujuan awal gue paling awal sih ya gue pengen ikut organisasi dulu gitu. Terus tadi apa perubahan diri ya? Perubahan diri yang gue rasain sih banyak sih pas gue ikut OPK. Gue ngerasa Jadi harus kosakata nambah. Dulu kan kosakata ya, lu sedikit tuh. Ngomong susah. Gak gitu. Ngomong susah. Tapi iya ada benernya. Jadi gue public speaking gue jadi dapat banyak sih. Jadi gue bisa public speaking gitu ya. Jadi gue tuh jujur, gue dulu nggak bisa, kurang banget untuk public speaking. Cuman setelah gue ikut OPK kan gue banyak disuruh kayak misalkan DPM ini ngadain sesuatu dan gue kebetulan yang megangnya. Kebetulan kayak gitu ya, gue jadi bisa public speaking gitu. Yang kayak gitu sih dampaknya yang gue dapet. Jadi terbiasa Perubahan, gitu. Iya, terbiasa buat public speaking. Kalau gue nambahin soal tujuan gue, kalau tujuan gue sebenarnya lucu nih. Awal tuh gue pengen masuk OPK, tapi gue nggak tahu mau masuk OPK mana kan. Terus habis itu gue ngobrol. Alasan gue sebenarnya simpel, cuman gara-gara gue nyaman doang. Karena gue kan kalau organisasi tuh gue ya udah eksekutif terserah, legislatif ya udah terserah, pokoknya masuk mana aja lah. Gitu. Yang penting gue pengen belajar organisasi. Nah terus habis itu gue sih karena gue pengen belajar, gue deketin abang-abangnya tuh. Sama lah. Iya, terus habis itu gue akhirnya lebih gue ketemu tuh ketua yang lama tuh yang masih Bang Her kan. Nah, gue banyak ngomong sama Bang Her Lambang tuh. Terus gue ngerasa nyaman aja sama ngobrol sama Bang Her Lambang kan. Nah, akhirnya jadi ya udahlah gue masuk legislatif dulu aja, coba-coba gitu. Kalau gue awalnya coba-coba. Akhirnya ketagihan. Nih, kalau gue juga nih, kebetulan sama sih lucunya juga hal sama lucu. Di sini tuh awalnya tuh gue bingung gitu. Cuma teman gue nih Rian itu bener-bener ngajak gue gitu loh. Ngajak gue buat ayo ikut DPM aja gitu kan. Cuma gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa gitu. Cuma di sini kan balik lagi nih, karena kedekatan gue juga sama abang-abang lo ya. Sama abang-abang gue, sama teman gue juga, gue malah jadi bikin timbul penasaran gitu loh. Nah iya penasaran gitu. Apa sih legislatif gitu kan? Kayak bisa nggak sih sebenarnya? Tadi kan dari gue porsi gue kan kayak gue nahan diri gitu kalau gue nggak bisa. Cuma nyatanya di sini
pas gua diyakinin sama teman gua Rian karena dia ngajak gua kan ya. Ya udah gitu gua ngerasa, gue bisa nih. Apalagi teman gua udah ngedukung gua gini kan. Makanya pas di situ gua langsung mikir kalau misalnya gua cuma diajak doang kayak kentang nggak sih? Iya. Kan? Mendingan juga kayak lakuin gitu, nggak usah setengah-setengah, full aja gitu. Nah nyatanya gue bisa sampai sekarang gitu loh. Nah ini gue sedikit cerita ya, ada cerita menarik sebenarnya di balik itu tuh. Kenapa gue ngajak Igo? Jadi waktu itu kan gue pengen ikut organisasi. Terus habis itu gue belum pernah organisasi. Terus gue karena beda kan, legislatif tuh beda sama eksekutif kan. Tapi gue juga penasaran karena ngobrol sama Bang Her. Terus gue kayak kalau gue ntar banyak nggak sukanya gimana ya? Gue ajak Igo aja. Jadi kayak kalau kita susah bareng-bareng gitu sih gue. Makanya gue ngajak Igo. Iya gitu. Ngajak udah ayo kita nyemplung bareng aja. Kayaknya gue kayak ngerasa apa ya? Jadi ini kita bertiga ini sebenarnya. Jadi gue kayak pengen cerita nih. Jadi di awalnya tuh gue sama Rian sama Igo tuh nggak terlalu deket banget lah. Rian sendiri, Igo sendiri, gue sendiri. Cuman pas udah mau ada OPK ini. Jadi kayak ada takdir gitu sih, kayak wah tiba-tiba kok kayak dari kita ini dari yang nggak tahu siapa-siapa, dari adanya OPK jadi kayak tiba-tiba kayak deket, makin deket ya. Jadi kayak keluarga. Iya, jadi kayak takdirnya keren sih. Jadi sekarang aja nih kita bertiga, jadi kita bertiga di nah tapi kalau gue yang ngerasain sih, kalau nggak tahu ya, sambil sharing aja gitu. Kalau gue ngerasain kita jadi deket tuh karena kalau menurut gue ya legislatif nih kan beda banget dari lembaga lain kan. Jadi kayak kita sering bagi keresahan bareng-bareng. Kayak, gimana lu buat Permava nyusunnya gimana sih? Terus kita sharing bareng akhirnya jadi deket. Jatuhnya gini nggak sih? Kita kan ibaratkan sama-sama baru kenal kan gitu ya, baru kenal. Bidang legislatif, betul, walaupun gue ikut organisasi kan cuma eksekutif gitu loh di sekolah kan ya. Yang tahu kan OSIS gitu kan eksekutif kan. Jadi pas di sini tuh kita ngerasa benar-benar barengan, belajar bareng-bareng, jadi kayak kekeluarganya jadi lebih dapet, terus gue jadi makin deket. Seru sih. Gue kayak ngerasa kita bertiga tuh makin deket banget sih. Yang dari yang nggak tahu cuma lo bertiga doang kan? Iya lah pas sama. Cuman kan kebetulan nih kita bertiga di sini, yang tadinya nggak tahu siapa-siapa jadi parah banget sih. Oh iya, kalau ngomongin perubahan diri, tadi gue belum ngomong perubahan diri. Perubahan diri yang gue rasain tuh kayak gue jadi lebih tepat waktu lagi. Karena dulu tuh gue ngaret banget. Nah terus di OPK ini gue sering banget tuh dimarahin tuh. Lu gimana sih? Janjian jam berapa? Lu datang jam berapa? Iya bang, ketiduran. Padahal mah emang gue udah bangun, cuman gue mager banget kayak gitu. Terus habis itu gue jadi lebih ngerti organisasi. Karena setiap program yang dijalanin tuh gue sering di-push kayak lu harus ngerti ini. Jadi gue pas gue anggota tetap, gue langsung tahu yang harus gue siapin ini. Jadi gue nggak ngeraba-ngeraba lagi. Itu perubahan diri dan itu berdampak sama ke keluarga. Pas contoh nih, pas nyokap gue sempet pengen beli rumah kan. Terus gue ngerasa kayak ngapain sih beli rumah, kayaknya mendingan bisnis. Gue jadi langsung tahu gitu, kayak bisa manage segala macem gitu. Mana yang lebih penting, mana yang lebih perlu, bisa bantuin orang tua buat mikir juga, karena gue di organisasi disuruh mikir kritis kayak gitu sih. Soalnya apa ya, kalau gue bilang sih perubahan diri yang didapat itu atas dasar apa? Pertanggungjawaban kita, ya nggak sih? Iya benar. Karena kita udah nyebur, kita udah nyebur nih, kan nggak enak gitu loh basah doang. Mendingan sambil berenang ya. Berenang itu kita dapat di sini gitu loh. Jadi kayak Rian sama Kevin bilang, mereka tuh dapat banget gitu loh. Karena ya tadi di awal kita bener-bener niat gitu loh buat kesini gitu kan. Ngomongin soal tanggung jawab ya, ini penting banget sih buat kenapa lu pada harus ikut OPK. Soalnya gini nih, kalau gue ngerasa organisasi sekolah itu tempat kita belajar. Nah organisasi kampus ini menurut gue udah nggak belajar lagi. Emang belajar, tapi belajarnya itu sedikit. Lebih kita punya tanggung jawab buat teman-teman kita, apalagi kita organisasi harus mensejahterakan mahasiswa dari kampus kita itu sendiri. Nah di sini udah jatuhnya udah tanggung jawab, gimana lu mempertanggungjawabkan teman-teman lu yang biaya kuliahnya kurang, yang merasa nggak sejahtera di kampus, atau mendapatkan dosen-dosen yang kayak gimana, atau nilai yang jelek, dosen nggak pernah ngajar, kayak gitu sih. Nah untungnya kenapa gue bilang harus ikut OPK? Nah di OPK ini lu diajarin soal tanggung jawab. Dari yang lu awalnya cuma belajar doang, nah di OPK ini lu belajar punya tanggung jawab. Nah pas ditetap, lu udah terbiasa dengan tanggung jawab.
Karena Gitu tadi karena siap dipimpin, Siap memimpin. siap dipimpin dan mau memimpin. Iya. Iya benar. Kayak gitu Basi. sih. Perubahan dirinya berarti bener-bener banyak banget. Parah. Ya iya parah banget dah. Dan yang tadi dari yang telat waktu, Iya. sampai itu enggak. sebenarnya kalau mau ini ya gue juga sebenarnya kayak gitu. Gue dulu pas kayak gue suka terlambat sih dulu kayak cuman setelah gue jadi anggota tetap ini gue anggota tetap dan gue ketua, gue harus bisa Nyontoin yang tepat baik. waktu nih ya nyontoin yang baik buat staff-staff gue gitu sih. Tapi masih sotoy. Iya, kebetulan makin sotoy lagi. Jadi ketua makin sotoy. Udah jadi jadi- ketua makin sotoy. Iya. Udah jadi kebiasaan nih. Terus pengen nanya lagi nih bang, Boleh. suka dukanya pas jadi OPK tuh apa sih? Suka duka. Apa nih? Ngomongin suka Coba duka. dari bang Kevin deh. Gua. Kayaknya banyak banget nih suka dukanya Suka nih. duka ya. Suka duka. Dari suka dulu ya. Iya. Dari suka dulu. Bukan suka sama teman satu Enggak, organisasi. iya, santai, gue tahu. Terlarang Iya, itu. sukanya ya balik lagi sih dari diri gue sendiri. Jadi gue dapet pengalaman di organisasi kayak gimana, terus di DPM kayak gimana, kayak kan di DPM tuh ada yang namanya tata cara sidang ya. Lu Iya. harus memimpin nih. Misalkan contoh nanti suatu jadi apa, lu harus mimpin sesuatu, lu bisa lu udah ada pengalaman kan waktu jadi anggota di DPM. Jadi kayak misalkan orang mau ngomong, contohnya orang mau ngomong, lu yang ngatur lah pokoknya jalan diskusinya lu yang ngatur ya kayak gitu sih sukanya. Terus untuk duka Duka ditikung. enggak. Gue kira duka Ya ditikung. kayak gitu bro. Suka duka lu kayaknya percintaan aja dah. enggak. Lebih seru. Kagak duka, gue nggak mau bilang itu duka, cuman gue mau kayak menurut gue sih lebih ke dinamika sih di organisasi sih. Dinamika wajar menurut gue, kayak perbedaan pendapat, soalnya di organisasi kan gak lu doang, Iya, banyak orang, jadi otaknya tuh banyak, jadi lu harus bisa nih nerima pendapat orang lain, lu harus bisa dua sudut pandang dari lu, sudut pandang lu dan sudut pandang orang lain kayak gitu sih. Jadi dinamika sih, gue nggak mau bilang itu duka, lebih ke dinamika. Tambahin ya. Iya, Kak, boleh. soal pengalaman suka ya mungkin bisa dibilang kita tuh suka juga sama bimbingan dari Abang-abang kita ya. abang-abang Ah, soal iya. OPK ini gitu loh. Iya. Kayak kita kan bimbingan tuh gak ada sama sekali jarak gitu loh. Oh iya Gak sih? benar. Kita nggak ada jarak buat kayak OPK tuh harus buat dengerin doang. Enggak, kita bener-bener diturunin langsung, Bre. Iya. Untuk Ya kerja kan? langsung. Kita bener-bener kayak tadi tata cara sidang kita jadi presidium. Iya. Kita rangkai acara gitu kan. Kita bener-bener diturunin gitu. Jadi kayak suka banget gitu loh. Kayak nggak ada sama sekali. Malah bisa dibilang Nggak ada malah gap. iya, malah dibilang kayak kesan buruknya tuh malah dikit banget gitu. Iya. Dukanya itu dapatnya di pas kita akhir. Iya Pas itu. kita Akhir sih. itu dimana keputusan kita mau lanjut atau enggak, walaupun dianjurkan sama abang-abang gitu loh, sama kakak-kakak juga untuk udah lanjut aja gitu loh, Iya dong. lanjut aja. Cuma itu kan balik lagi tuh ke hak kita masing-masing. Iya. Untungnya kita yang di sini itu lanjut, Iya. jadi kayak merasa bisa. Walaupun juga kalau misalnya dibilang ditanyain ya, kita sebenarnya sedih nggak sih pas ditinggal sama teman-teman OPK kita yang lain? Sedih banget. Iya, Kalau parah. misalnya kita boleh lihat video-video kita yang lama gitu, Nangis gue sih kayaknya. Nangis kita. Kita senang-senang bareng, Nangis sih. sedih-sedih bareng. Udahlah, sih. mau nangis gue nih. Cuman ya balik lagi emang kadang kita nggak bisa maksain keputusan orang. Betul. Dan apa yang mereka rasain juga kan beda sama apa yang kita rasain. Ada yang karena keluarga, ada yang Iya. karena finansial. Banyak Jadi sih kita nggak alasannya. bisa maksain kayak gitu. Nah tapi kalau gue ya ngebahas Suka duka. iya suka duka, gue juga sih ngerasain sukanya itu gue kayak tadi sih. Kalau Igo kan ngerasa kayak nggak, tadi kan Igo bilang ya kayak nggak ada gap gitu. Nah itu gue ngerasain sih kayak gue punya keluarga baru di fakultas atau di universitas, Universitas Unkris gitu. Soalnya dirangkul betul ya. Bu, Nah ya? itu kita dirangkul banget dan gue juga ngerasa tuh kenapa dirangkulnya. Contoh nih, gue kan sering soto ya, jadi gue sering ngelakuin apa tuh. Ya udah gue main ngejalanin aja. Nah itu tapi nggak dilepas sama abang-abang kita, tetap di ya udah di backup. Kalau gue salah dibantuin, Iya, diingetin di situ lagi. peran abang-abangnya kan Iya. dapet ya, walaupun lu dikasih
kayak dikasih panggung buat melakukan sesuatu, cuman dia tetap ngeliatin, ngarahin lah. Kalau ada yang salah dikit, dikasih tahu yang kayak gitu. Itu enaknya sih. Kita diajarin tanggung jawab, tapi kita tetap dipertanggungjawabin juga gitu. Tapi banyak senengnya kan? Senengnya sih Pasti. Terus seneng gak sih lanjut jadi anggota tetap gitu? Jadi apa? Anggota itulah inti DPM. Jadi anggota dari lu deh boleh ya. DPM. Kalau gua Apa bedanya sama OPK? Apa bedanya sama OPK ya? Kalau dibilang beda banget sih. Sama kayak tadi gue jelasin, kayak ya di OPK tuh lu belajar tanggung jawab dan mengenal. Kalau di sini udah bertanggung jawab dan menjalankan kayak gitu. Iya. Bener. Nah terus yang kalau ini ya, kalau gue sih alasan gue ngelanjut tuh karena balik lagi kayak tadi gue bilang tuh, kita udah nyemplung nih, udah kena air, ya udah kita sekalian aja berenang, sekalian nambah pengalaman kayak gitu. Dan pada akhirnya ternyata gue syukur-syukurnya gue dikasih tanggung jawab yang lebih gede lagi. Gue jadi ketua komisi, terus gue lebih belajar banyak lagi kayak gitu. Ya perbedaannya sih ya pasti ada sih Pak, gede banget dari lu anggota OPK dan lu jadi anggota tetap. Dan kebetulan kita bertiga ketua komisi, ya bedanya parah sih. Yang tadinya lu jadi anggota OPK lu dipegang dipegang sama abang lu nih, lu lagi ngelakuin sesuatu beda pegang, dibimbing dibimbing pas jadi anggota OPK, terus sekarang jadi anggota tetap dan kebetulan ketua komisi, ya lalu harus bisa dari diri lu sendiri, lu harus ngeluarin lu make otak lu lah, jadi lu jadi anggota kemarin emang otak lu nggak dipakai. Iya maksudnya lebih jadi ya perbedaannya parah sih. Tapi ngomong pakai otak, bener kayak yang tadi gue bilang kan, gue dulu tuh bener-bener kagak. Iya, pokoknya gue mau ngejalanin ini nih, udah jalanin aja. Itu maksud gue. Taunya salah, terus gue dibimbing, diajarin lagi, lu nggak bisa kayak ginian, lu harus kayak gini, diajarin step-stepnya, kayak gitu sih. Jadi dari tadi kan udah banyak nih yang udah di sharing untuk yang menonton, terutama untuk Maba 2020. Terus ada pengen dong Bang denger sepatah dua kata pesan untuk Maba 2020 yang mungkin yang lagi nonton tuh jadi tertarik gitu untuk masuk DPM tapi mau OPK dulu gitu. Ada gak pesan-pesannya? Dimulai dari Bang Rian. Yaudah Bang Kevin deh. Ya gue dulu ya. Ya. Dari gue sih buat terutama untuk Maba 2020, sebelum masuk OPK, pertama kenalin dulu lebih dalam soal organisasi yang mau lu masukin. Dan setelah itu, setelah lu mengambil keputusan, lu harus bisa konsisten, harus udah bisa mengatur semuanya dari kayak waktu lu, prioritas lu dah, lu harus bisa lu bisa atur biar nanti di jalannya OPK ini lu nggak ada hambatan-hambatan gitu. Jadi lu bisa dapet dari OPK sendiri. Oke. Oh dari gua itu sih terkhususnya ya itu lebih pesan dari gua tuh anjing lah. Anjing, dari lu anjing. Oke, dari gua. Iya. Dari ini lu Enggak, udah langsung. Kalau dari gua sepatah dua kata tuh sepatah dua kata untuk mantan. Oke, kalau dari gue tuh pesan yang buat ini ya OPK selanjutnya lebih diyakinin aja sih buat diri lu semua masing-masing kalau lu yakin bisa, dan juga dari situ tuh lu bisa dapet nih, lu nggak bakal setengah-setengah ngejalanin itu. Jadi lebih ke arah tadi kayak Kevin bilang, komitmen, oke? Konsisten. Kalau dari gue paling pertama sebelum lu masuk OPK ya lu pelajarin dulu tentang organisasi apa yang ada di Fakultas Ekonomi. Jadi lu nggak salah. Takutnya lu misalnya mau masuknya eksekutif, taunya lu jadi legislatif, atau lu mau masuknya legislatif jadi eksekutif. Cari yang lu mau mana, cari yang lu banget mana. Atau kalau lu mau coba-coba ya juga nggak masalah. Tapi balik lagi konsisten dan tanggung jawab sama apa yang lu pilih. Jangan lu masuk, taunya lu nggak suka, terus lu jadi setengah-setengah belajar di situ. Kalau menurut gua mau di mana pun lu belajar sebenarnya sama aja. Yang penting lu mau apa enggak. Abis itu siapin diri lu belajar yang benar, karena organisasi itu kepake banget. Dan persiapin diri lu buat
belajarnya tuh sungguh-sungguh. Kenapa? Karena lu nggak tahu. Bisa aja kalau abang-abang lu udah percaya sama lu, ya kayak kita begitu lulus kelar OPK, lu masuk ke jadi ketua komisi gitu. Jadi lu pas jadi ketua komisi itu lu nggak bingung-bingung amat, lu udah tahu cara ngatur staff lu, cara koordinasi, cara dengerin orang, cara ngasih tahu ke orang gitu. Jadi belajar yang benar sih, terutama di organisasi itu sendiri. Karena kita juga harus siap mau dipimpin dan siap memimpin kayak gitu. Iya bang. Las ya. Iya. Iya bang. Las ya. Oke. Intinya tuh lu harus mau, ya kan yang tadi semua bilang kan mau, tahu sama mampu. Oh iya. Oke, maunya itu dari lu ikut organisasi ini lu ada keinginan. Taunya itu setelah lu mau, pasti lu nyari tahu tentang apa itu organisasinya. Mampunya itu yang tadi gue bilang. Jangan setengah-setengah, yakinin diri lu bahwasannya lu mampu. Gitu aja sih. Gue nambah. Iya. Gue nambah. Kalau dari gue ya, ajakin sih. Kalau lu mau ikut, lu udah mau ajakin teman-teman lu. Iya. Kenapa? Ya biar lu apa ya? Lu kalau misalnya punya keresahan atau apa segala macam, lu tahu sharing ke siapa. Yang pertama kan yang udah lu kenal dulu, Iya. kayak gitu. Betul. Dan apalagi lu kerja itu nggak sendiri. Iya. Lu harus bisa jadi super team, bukan Superman. Iya. Betul. Kayak gitu. Jadi lu ajak teman-teman lu biar lu nggak kerja sendiri, lu bisa kerjain semuanya bareng-bareng. Kayak gitu sih kalau dari gua. Biar bisa kayak kita ya. Yoi. Tiga-tigaan mulu. Dan bisa dapat keluarga baru. Betul. Enggak. Betul. Emang suka gitu orangnya Nggak nggak apa-apa apa-apa. anggap gitu. Gitu sih. Dan keluarga. Iya. Iya. Oke. Nasal. Masa mau ngomongin suka duka lagi? Iya, makasih pesan-pesannya dan sharing-sharingnya semuanya bagus-bagus banget. Semoga benar-benar memotivasi untuk para maba 2020. Amin. 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 Semoga Iya, banyak nanti iya. yang gitu. Ya, makasih banyak Bang sekali lagi untuk sharing-sharingnya. Siap. Ayo kita tosan. Tosan dulu kali ya, Ya, sebelum biar gak kelar. selek. Ya. Sotonya mulai keluar lagi Iya. kan. Oh, iya. Berarti teman-teman yang di rumah atau yang Iya. nonton bisa ikutan nih. Bisa Iya. ikutan. Kayak Dan gini sendiri. ingat-ingat karena kalau OPK 2020 pasti masih tosannya kayak Iya. gini. Benar, karena nggak ada batasan kan? Nggak ada Iya. batasan. Harus Gimana? ingat ya. Jelasin kok. Jadi kalau misalnya ngomong Dewan Ruang Perjuangan, kalian jawab tekad kuat untuk perubahan gitu. Oke. Bisa contohin ayo Ya. langsung. Lu yang ngomong. Dewan Ruang Perjuangan. Tekad kuat untuk perubahan.